Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib Shin Faxiang Sutra Teratai episode 1074. Batin harus konsentrasi dan niat harus benar, memandu orang-orang pada keamanan dan kemantapan. Kita mengembangkan kebijaksanaan untuk mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Batin harus konsentrasi dan niat untuk membina diri harus benar. Menegakkan sila untuk melenyapkan kerisauan batin adalah ajaran untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Hendaknya memandu orang-orang ke jalan yang aman dan mantap. Ini sangat penting. Kita hidup dalam kebingungan di dunia ini. Bagaimana datangnya? Dari mana saya berasal? Kemanakah di masa mendatang? Kemana saya akan pergi di masa mendatang? Sesungguhnya ketika datang tidak tahu, ketika pergi tidak mengerti. Demikianlah sepanjang hidup kita berusaha keras. Kehidupan mengikuti hukum alam. Ketika waktunya tiba, tidak memandang umur, demikianlah kehidupan ini berakhir. Lalu apakah semuanya berakhir dan selesai? Memberitahu kepada kalian, tidak. Pasti ada hukum sebab akibat, mengikuti siklus benih sebab dan kondisi pendukung, mengalami buah balasan penderitaan kehidupan demi kehidupan. Jadi harus memiliki keyakinan, membangkitkan keyakinan kita, meyakini para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia ini. Para Buddha dan Bodhisattva ada di dunia ini untuk menyadarkan dan membimbing para makhluk dari jalan sesat. Tidak hanya Bodhisattva, para Buddha juga demikian. Semua berulang kali datang dan pergi di tengah orang banyak. Demikianlah mengarahkan kita ke jalan yang benar, yang memiliki keyakinan, mendengarkan dharma akan mengamalkan sepanjang hidup. Yang tidak memiliki keyakinan, meskipun Buddha ada di hadapan kamu ataupun Bodhisattva berada di sisi kamu. Bagaimana mengajarkan dharma kepada kamu, kamu tetap mendengarkan namun tidak menerimanya. Ada yang mendengarkannya tetapi tidak mau menerimanya, atau mendengarkan dan menerimanya namun tidak ingin bertahan dalam menegakkannya dan melupakannya dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat mengubah keyakinan, konsep pemikiran akan keyakinan benar. Jadi kembali ke dunia saha, kehidupan yang penuh kebingungan. Inilah kita makhluk awam. Kita seharusnya menggenggam dengan baik kehidupan di dunia. Berhubung telah terlahir di dunia, telah mendengar ajaran Buddha, maka kita harus bersungguh hati, mendengar, merenungkan, dan mempraktekkannya. Setelah mendengar, kita harus benar-benar merenungkannya. Jika dharma terserap di dalam batin, setelah mendengar dharma, maka kita harus merenungkannya dengan baik. Dharma berada di antara manusia, masalah, dan benda. Peristiwa di hari ini, dharma yang didengar pada pagi hari dapat digunakan dalam menghadapi persoalan antar manusia pada hari ini, mengurai dan menghapus kebingungan dan delusi. Dalam aktivitas setiap harinya, ada berbagai hal yang tidak kita pahami, bahkan terhadap satu tanaman ataupun terhadap satu masalah dan benda. Pada saat kita melihat rumput lalu mencabutnya, apakah memang demikian yang harus kita lakukan? Sebenarnya ada berbagai macam-macam biji tanaman yang berguna dan biji-bijian yang berguna. Para petani jika kurang bersungguh hati saat ingin mencabut rumput liar yang tidak tercabut, malahan yang tercabut olehnya adalah batang padi. Ini karena tidak mengenalnya. Sebenarnya rumput-rumput di atas tanah ini, jika kita mengenalnya, kita akan mengetahui tentang rumput-rumput liar ini. Rumput-rumput yang tidak berguna, bagaimana cara menyianginya, sehingga menjadikan rumput-rumput yang membantu dan berguna menjadi pupuk untuk tanaman biji-bijian. Jika orang yang bisa mengenalnya, maka dia akan mengerti untuk mencabut rumput ini dan mengembalikannya ke tanah, membuatnya menjadi nutrisi. Jika kamu tidak mengenal rumput ini, maka tidak mengerti untuk mencabutnya, tidak mengerti untuk membuangnya, maka nantinya rumput berebutan pupuk dengan benih yang ditanam.
nutrisi tanah akan direbut oleh rumput-rumput ini. Benih-benih yang sesungguhnya akan kehilangan nutrisi. Biji-bijian yang tumbuh tidak cantik karena kita tidak mengenalnya, karena kita tidak menjaganya, sehingga di tanah jika kita ingin menabur benih kebajikan, tetapi karena tidak mengenalnya, tidak menjaganya. Ini seperti batin kita. Kita seharusnya menjaga dengan baik ladang batin kita. Jika di dalam ladang batin kita telah ditabur benih, kita harus menjaganya dengan baik. Jika ada ketidaktahuan dan pikiran bercabang-cabang, kita harus segera menghapusnya. Benih di dalam lubuk batin ini adalah benih kebajikan. Kita baru bisa sehat dan kuat. Kebijaksanaan ini, jiwa kebijaksanaan kita baru bisa bertumbuh. Jiwa kebijaksanaan menyertai kita. Setiap orang, kita semua memiliki sifat hakiki tahtata. Sifat hakiki tahtata adalah jiwa kebijaksanaan kita. Benih sifat hakiki tahtata ini dikarenakan sangat banyak ketidaktahuan dan pikiran yang bercabang-cabang yang telah menutupinya, merampas waktu kita. Ketidaktahuan dan pikiran bercabang-cabang telah merampas kesempatan jiwa kebijaksanaan kita untuk berkembang. Ketidaktahuan dan pikiran bercabang-cabang ini yang telah merenggut kita. Yang kita gunakan sehari-hari adalah ketidaktahuan dan pikiran bercabang-cabang ini. Membuat batin kita selalu tidak dapat melihat masalah dan benda dengan perspektif kebijaksanaan. Kita hanya menggunakan kepintaran dan pengetahuan yang dangkal untuk mengatasi masalah dan tidak menggunakan kebijaksanaan untuk membuat keputusan. Pengetahuan dan kebijaksanaan tidaklah sama. Kepintaran hanya sesaat. Ini sangat tidak stabil, ibarat lumpur liar. Oleh karena itu, kita perlu bersungguh-sungguh, belajar ajaran Buddha dengan keyakinan yang mendalam, mendengarkan dan mempelajari Dharma, sungguh-sungguh merenungkannya. Indera pendengaran, kita harus menggunakan kesadaran pendengaran, bersungguh-sungguh mendengarnya, mendengar ke dalam kesadaran ketujuh dan sungguh-sungguh merenungkannya. Merenungkan secara mendalam disebut melatih pemikiran. Itu telah memasuki batin kita, dapat mencapai kondisi tenang dan hening dengan sendirinya. Kebijaksanaan akan mengikuti kegiatan tubuh dan batin kita. Kebijaksanaan kita dapat menganalisa orang, masalah, dan benda dari luar. Bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini? Bagaimana kita menganalisis penderitaan semua makhluk di dunia ini? Bagaimana kita dapat menggunakan cara yang sesuai dengan akar dan kapasitas mereka untuk memecahkan kesulitan mereka, untuk membantu penderitaan, karena yaitu dengan menggunakan kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan, dan mengembangkan kebijaksanaan kita di dunia. Dengan demikian, kita semua adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Kita sering mengatakan, setiap orang adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Di setiap rumah ada Buddha Amitabha. Sebenarnya, Amitabha adalah cahaya terang. Amitabha berkah tiada terhingga. Kita memiliki kebijaksanaan batin yang cahaya terangnya tiada terhingga. Kita memiliki kewelas asihan yang tersembunyi di dalam batin kita. Dengan penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan, maka semua orang adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati. Batin harus konsentrasi dan niat untuk membina diri harus benar. Batin harus konsentrasi, batin harus tenang. Batin konsentrasi, batin tenang, niat membina diri kita ini berhubung sudah membangkitkan tekad untuk memasuki jalan pencerahan yang besar dan lurus, namun pemikiran kita ini tetap harus benar, arah yang benar. Oleh karena itu, batin kita harus dijaga agar sangat stabil. Sebersih niat awal yang telah Anda bangkitkan pertama kali. Apakah kita ada fokus dan samadhi? Kita harus tahu jalan padang belantara di alam manusia, di mana-mana berbahaya dan sulit. Kita harus bagaimana baru dapat berjalan dengan benar di jalan ini, bahkan berjalan sendiri pun
juga harus berjalan dengan aman dan mantap, dan juga dapat menuntun orang-orang untuk menapaki jalan ini, berjalan ke arah yang benar. Jadi batin harus konsentrasi dan niat untuk membina diri harus benar. Apa yang harus kita lakukan agar hati kita bisa tenang dan niat untuk membina diri kita bisa benar? Ini kita harus menegakkan sila. Menegakkan sila adalah mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Jika hati bisa senantiasa tenang dan jelas akan permasalahan dan prinsip, dengan sendirinya kita tidak akan melanggar sila. Jika kita tidak melanggar sila, hati kita akan damai dan tenang. Dengan sendirinya hati kita tidak akan bergejolak. Tidak peduli kondisi seperti apa yang kita hadapi, niat pikiran kita akan benar, tidak terpengaruhi oleh suara atau kondisi luar. Inilah kita harus. Batin kita senantiasa harus teguh, menjaga dan menegakkan sila kita. Dengan sendirinya noda batin dan kegelapan batin yang ada di dalam batin kita bisa dilenyapkan. Yang baru tidak masuk, yang lama sudah dilenyapkan. Ini disebut pelatihan diri. Jadi kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan dharma jahat. Harus waspada agar tidak melakukan kesalahan lagi. Kita melakukan kesalahan ini satu kali saja sudah memberikan pelajaran besar kepada kita dan tidak melanggarnya kedua kali. Harus mempertahankan batin untuk tidak melanggarnya kedua kali. Jadi mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita harus menjadi orang yang mampu menyeberangi orang ke jalan yang aman dan nyaman. Inilah kita harus bersungguh hati. Kita setiap hari harus memiliki batin yang demikian, baru dapat menghayati prinsip kebenaran di dunia. Saat ini di dunia ini, jika setiap orang belum tersadarkan perubahan iklim, jika batin manusia tidak seperti dahulu, maka langit, bumi, dan dunia ini tidak akan memperoleh ketenangan. Lihatlah hasil perbuatan manusia sekarang. Pandangan dan pemikiran kita semua menyimpang dari jalan dharma, menyebabkan bumi kita ruang hampa ini dan perubahan cuaca yang ekstrim. Seperti di Ningxia di China, ada tempat yang bernama Ningxia. Suhu udara semakin lama semakin naik. Musim kemarau, semua tanah tiada setetes air, tiada rumput yang tumbuh. Tempat itu sudah mengalami migrasi besar-besaran. Penduduknya pun sudah beremigrasi meninggalkan tempat itu sudah lebih dari 300.000 orang. Tanah tersebut tidak turun hujan, tidak ada rumput yang tumbuh. Manusia tidak dapat hidup di tempat itu. Mereka pun bermigrasi besar-besaran meninggalkan tempat itu. Sedangkan di Chile ada sebuah gurun yang tidak pernah tumbuh rumput. Tanah ini tidak aktif, tidak pernah tumbuh rumput. Sudah lama seperti ini. Tetapi tiba-tiba akhir-akhir ini berbagai jenis bunga bermekaran. Sejauh mata memandang, semua bunga terbang mengikuti arah angin. Perubahan ini membuat semua orang merasa heran. Ini adalah satu peristiwa yang langka. Berasal dari manakah bibit bunganya? Tidak diketahui berapa lama waktu lalu. Bibit yang sudah tidak aktif, tidak tahu sudah berapa lama bibit ini ada di dalam tanah. Tiba-tiba hujan turun, ada air hujan. Setelah itu tiba-tiba tanah ini berubah menjadi seperti ini. Berbagai macam bunga bermekaran, mekar di seluruh tanah. Semua orang merasa, bibit ini dari mana? Ternyata di antara langit dan bumi, kondisi alam semesta penuh dengan banyak prinsip kebenaran. Seharusnya banyak orang yang tinggal di tempat ini memiliki air, memiliki lahan yang luas. Dapat ditanami berbagai jenis gandum. Ningxia, tempat tersebut dalam sekejap mengalami musim kemarau selama beberapa tahun. Tiada satu rumput pun yang dapat tumbuh. Manusia tanpa air tidak dapat menjalani kehidupan. Tidak mungkin tidak meninggalkan tempat tersebut. Lihatlah di Chile, di lahan yang lain, pada dasarnya tidak pernah ditumbuhin rumput.
karena kekeringan. Begitu hujan datang, ini adalah kondisi cuaca yang tidak normal. Pada dasarnya tidak pernah terjadi. Demikian berubah menjadi sebuah oasis. Bunga dan rumput tumbuh berkembang. Ini adalah perubahan yang luar biasa. Saya mendengar mereka berkata, terdapat lebih dari 200 jenis bunga bibit lokal. Demikian tumbuh di tempat lahan tersebut. Ini adalah sangat menakjubkan. Ini tergantung di dalam bumi. Prinsip kebenaran yang agung. Kehidupan kita juga demikian. Pada masa lampau kita tidak mengetahui apapun. Di dalam Dharma Sang Buddha dengan teliti menganalisa agar kita dapat memahami, mendengarkan Dharma Sang Buddha. Bukan hanya mendengar. Demikianlah yang saya dengar. Sang Buddha sedang bercerita. Tidak demikian. Dharma Sang Buddha yang sebenarnya adalah di dalam kehidupan kita. Cerita yang dibabarkan Sang Buddha adalah menggambarkan masa lampau dari masa lampau, ingin membabarkan kepada kita tentang akar kapasitas dari manusia. Suka mendengar cerita di masa-masa lampau. Pada dasarnya di sekitar kita setiap hari juga ada cerita. Hari kemarin yang dilewati setiap orang adalah cerita yang akan diceritakan pada hari ini tentang hari kemarin. Setiap orang dari kita sedang menulis skenario. Setiap orang, setiap hari sedang menulis skenario. Seperti relawan Filipina pulang ke negaranya. Karena mau melaporkan dua hal. Hal pertama adalah kerjasama Singapura dan Filipina. Bergabung dalam bidang pengobatan timah. Bergabung untuk mengadakan pengobatan gratis di Tacloban. Mereka memberikan laporan dengan sederhana. Isu yang paling penting adalah setelah kejadian topan kopu Filipina di Pulau Luzon. Terjadi bencana yang sangat besar, banjir. Lambatnya laju topan ini merupakan hal yang jarang terjadi sejak lama. Topan berhenti di Pulau Luzon. Dalam 2 hari 2 malam penuh angin kencang dan hujan deras, mengakibatkan bencana besar di bagian utara Manila, Pulau Luzon. Terutama para petani mengalami kerugian besar. Mereka melaporkan bahwa setelah mengadakan pengobatan gratis selama 3 hari di Tacloban, tanggal 24 Oktober 2015 berakhir. Pada tanggal 25 kembali ke Manila. Pada hari berikutnya, sebelum jam 5-an pagi, segera berangkat lagi ke Pulau Luzon. Ketika mereka tiba di daerah bencana, semua yang kelihatan tertutup dengan lumpur. Maka mereka segera bertindak sesuai dengan pengalaman. Segera mengumpulkan warga setempat, lalu dibagi menjadi 3 lokasi. Menjalankan program Cash for Work. Dalam waktu 3 hari, 3 lokasi area bencana segera dibersihkan. Setelah itu mereka mempertimbangkan menyalurkan bantuan bencana. Saat ini, rasanya mereka ini adalah para petani yang miskin, sudah buntu untuk melanjutkan hidup, tidak tahu lagi bagaimana untuk terus bertahan untuk hidup. Mereka berharap lahannya segera dapat ditanam ulang, namun harus menunggu berapa bulan lagi. Mereka pun tidak tahu. Jadi berkata kepada saya, bisakah kita duluan berikan bibit sayuran, serta bantu mereka untuk bergegas, sehingga dalam tempo 10-20 hari, panen sayuran sudah bisa dijual. Mereka semua di sana adalah petani bawang merah dan bawang putih. Apakah kita bisa membantu mereka bibit tanaman sayuran ini? Tentu saja bisa. Namun, jika bisa, karena area yang terkena bencana sangat luas, kita hanya kunjungi ketiga tempat. Masih banyak tempat yang belum kita kunjungi. Mereka memiliki banyak tempat untuk menanam padi. Mereka berkata, Master, bisakah kita membagikan beras ini sehingga bisa digunakan sebagai bibit padi? Tentu saja bisa, harus segera melakukannya. Bahkan karena mereka sudah tidak memiliki apapun lagi, rumah mereka sudah hanyut terbawa arus dan hanyut. Sedangkan orang-orang ini, dapatkah kita pikirkan cara untuk membantu mereka? Ini kesungguhan hati mereka dalam melaporkan semua ini. Hati pun merasa tentram.
sekelompok bodhisattva dunia ini, Topan Haiyan, mengakibatkan bencana yang begitu parah. Sekarang ini dalam waktu yang lama masih menjaga mereka. Baru saja selesai melakukan baksos kesehatan untuk mereka. Awalnya hanya 3.000-an orang lebih, namun kemudian menjadi 5.000 orang dibantu. Dia mengatakan kepada saya, "Master, semua masih ingin pergi lagi, karena masih begitu banyak orang yang belum menerima perawatan. Apakah diperbolehkan untuk melakukan pengobatan gratis lagi?" Tentu saja saya menyemangati mereka. Selama Anda memiliki tenaga yang cukup, kekuatan orang cukup dan dapat dilakukan. Tetapi daerah bencana sekarang, Anda harus bergegas membuat rencana. Bagaimana mendistribusikan bantuan? Kalian harus bergegas pergi. Tetapi daerah bencana sebenarnya sangat luas. Grup pertama yang pergi mengatakan, dari ke sini ke sana hampir 10 jam perjalanan. Terlihat sangat luas. Daerah yang terjangkau oleh kita saat ini butuh waktu 2 atau 3 jam. Sehingga terlihat masih butuh 7 atau 8 jam perjalanan. Kita perlu melakukan perjalanan ke daerah bencana yang begitu luas dan besar. Oleh karena itu, kita harus terus membantu bencana kali ini. Ini benar-benar luas tak terbatas. Ini adalah iklim yang tidak normal. Angin topan bertiup seperti ini dan berlalu. Bagaimana bisa ada di sana selama 2 hari? Kalau dipikir-pikir, cuaca saat ini benar-benar tidak biasa. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Umpamanya ada sepanjang 500 yojana, sebuah jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya, berada di tempat yang amat terpencil, tiada penghuni dan menakutkan. Sekiranya ada sekelompok besar orang yang ingin melewati jalan ini untuk mencapai tempat dari barang berharga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Dunia adalah seperti ini. Sebuah jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya. Bagaimana kita datang, bagaimana kita pulang. Sekarang setiap hari kita berada di antara langit dan bumi. Hubungan antar sesama, apakah setiap hari kita dapat melalui semuanya dengan aman? Sebenarnya jalan berbahaya, sulit dan kondisi buruk di dunia sangatlah panjang. Terdapat banyak rintangan. Kita harus waspada sehingga setiap hari kita mengatakan harus disiplin dan menghormati. Harus disiplin, waspada, dan menghormati. Jika tidak, di dunia ini kita tidak akan berada di sebuah jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya. Berada di tempat yang amat terpencil, tiada penghuni, benar-benar sangat jauh, terpencil dan luas. Besarnya sama seperti di 3 alam. Sama seperti gurun pasir di Chili atau daerah di Ningxia, adalah sebuah tempat yang terbuka dan lebar. Beberapa tempat di zaman dulu tidak ada yang mengetahuinya. Ada 200 macam jenis benih bunga di tanah ini. Dapat dilihat bahwasannya di zaman dulu, gurun pasir ini dulunya adalah sebuah oasis. Ada terdapat benih-benih, tetapi setelah berselang beberapa waktu berubah menjadi gurun pasir. Ningxia yang dahulu adalah tempat yang cocok untuk tempat tinggal, seharusnya adalah sebuah oasis, tetapi sekarang telah berubah menjadi gurun pasir. Dan orang-orang harus pindah ke tempat lain. Melihat 2 tempat ini sangatlah ekstrim. Yang dahulunya adalah gurun pasir, kita tahu bahwa tempat itu adalah gurun pasir. Ada juga tempat yang dahulu kita ketahui sebagai pemukiman warga. Seharusnya adalah oasis. Sekarang kedua tempat telah terbalik. Yang satu telah tumbuh bunga dan rerumputan, yang satu lagi telah ditinggalkan oleh penduduk. Coba bayangkan, bukankah ini kehidupan di jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya? Bukankah juga berada di tempat yang amat terpencil tiada penghuni? Chili dahulu juga adalah sebuah gurun pasir. Tidak ada siapapun berada di tempat tersebut. Namun sekarang di Ningxia, apakah juga akan menjadi tempat tanpa siapapun? Kehidupan seperti ini, seperti berada di tempat yang amat menakutkan. Kehidupan ini sungguh sangat menakutkan. Namun kita berada di dunia saat ini sangatlah kecil.
kita tidak melihat luasnya dunia ini. Buddha memiliki kebijaksanaan penglihatan. Beliau dapat melihat jauh dan luas. Alam semesta, baik langit maupun tanah, semua kehidupan yang ada di alam semesta, tidak ada satupun yang tidak jelas. Segala kehidupan dapat dilihat secara jelas oleh Buddha. Sehingga demikianlah beliau mengatakan kepada kita, inilah jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya. Banyak orang yang berharap dapat melewatinya. Dunia ini sungguh sangat berbahaya. Ada orang yang tercerahkan mulai ingin membina diri. Sekiranya ada sekelompok besar orang, jika ada orang yang ingin membina diri, ingin mendengar dharma, ingin melewati jalan ini. Untuk melewati jalan ini, memikirkan jalan yang berbahaya ini, kita sudah tahu harus segera keluar darinya. Kita harus segera melewati jalan ini dengan hati-hati. Kita dari kehidupan ke kehidupan harus masuk dan melalui jalan ini. Untuk mencapai tempat dari barang berharga, kita harus bersungguh hati dan hati-hati. Kita tidak tahu selama berapa banyak kehidupan perlu melalui jalan yang berbahaya ini. Kita harus lalui dengan aman dan selamat, sehingga bisa sampai ke tempat barang berharga berada. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, ada seorang guru pembimbing, cerdas dan bijak, berkepala jernih, tahu akan jalan berbahaya dengan baik. Tanda-tanda dapat dilalui atau tak dapat dilalui akan memandu semua orang yang ingin melewati kesulitan ini. Akan tetapi orang-orang yang dituntunnya merasa lelah dan mundur di tengah perjalanan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan di Kota Gaib. Saat berjalan beriringan, dalam perjalanan merasa lelah dan ingin mundur. Ini karena ada guru pembimbing yang memimpin kita. Kita ingin melalui jalan yang berbahaya ini, butuh seseorang untuk membawa perjalanan. Guru pembimbing ini cerdas dan bijak, berkepala jernih, sangat bijaksana dan tahu benar kondisi jalan ini, di mana ada tempat yang berbahaya. Di sini berbahaya, jangan lewat jalan ini. Harus bagaimana berjalan melalui jalan ini, sehingga jalan ini bisa dilalui dengan selamat. Demikianlah membawa jalan. Akan tetapi orang-orang yang dituntunnya, orang-orang yang mengikuti guru pembimbing ini, dalam perjalanan ada orang yang malas dan ingin berbaring ala. Ini adalah menggambarkan guru pembimbing sangat cerdas dan bijaksana, dapat membantu kita aman dan selamat melalui jalan ini. Tahu di mana tempat yang benar-benar berbahaya. Mengingatkan kita, jangan menyimpang. Setiap langkah harus dipijak dengan kokoh dan mantap. Berjalan ke depan, baru bisa melalui jalan yang berbahaya ini. Bagaimana dilalui jalan yang berbahaya dan sulit ini? Guru pembimbing ini membuat kita tahu akan jalan berbahaya dengan baik, dapat dilalui atau tak dapat dilalui. Perumpamaan untuk bagaimana menghapus delusi, perbuatan, dan penderitaan. Bagaimana menghapus kegelapan batin. Bagaimana tahap demi tahap membebaskan diri dari samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Para Buddha mengetahui sepenuhnya. Bisa memahami. Memahami berarti bisa dilalui atau tidak bisa dilalui. Jalan itu terhalang, tidak bisa dilalui. Mari, kamu harus berbelok ke jalan ini. Karena adanya seorang guru pembimbing dengan sepenuh hati membimbing kita. Oleh karena itu diumpamakan bagaimana menghapus delusi atau asrapa, perbuatan atau karma, dan penderitaan atau duka. Guru pembimbing ini membimbing kita seperti ini. Kita harus bagaimana menghapuskan kegelapan batin. Kita harus memiliki keyakinan. Jalan yang akan membawa kita dan arah yang kita katakan adalah benar. Anda harus memiliki keyakinan. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Berjalan maju dengan penuh keyakinan. Hanya dengan begini Anda baru dapat berjalan di jalan yang cerah. Sehingga dikatakan bagaimana menghapus kegelapan batin.
mengajari kita bagaimana melenyapkan delusi. Delusi melenyapkan semua karma yang kita ciptakan. Beginilah caranya mengajari kita bahwa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Benar dan salah dibedakan dengan jelas. Bagaimana bisa menghapus kegelapan batin? Bagaimana bisa secara tahap demi tahap, satu langkah jalan dengan aman, membebaskan diri dari siklus samsara fragmentaris. Kita datang dan pergi di dunia ini, tidak tahu masa depan, tidak tahu kemana kita akan pergi, di luar kendali kita. Kita dilahirkan di dunia, banyak yang terlahir di tempat yang sangat kesulitan, itu juga di luar kendali mereka sendiri, atau ada yang terlahir di tempat yang sangat kaya. Tetapi hidup tidaklah kekal, tiba-tiba saja berubah menjadi pengungsi. Orang yang dalam kesusahan, itu semua di luar kendali kita. Kita harus menghapus kegelapan batin kita dengan baik. Kita baru bisa tahu bagaimana kehidupan yang akan kita jalani. Dalam siklus samsara perubahan, sepanjang kehidupan, benih kita di hati kita harus bagaimana ditanam dengan baik di hati kita. Sama seperti chili. Tidak tahu berapa lama yang lalu bibit lokal yang terkubur di tanah tiba-tiba muncul lebih dari 200 jenis. Tanah itu sama dengan ladang batin kita. Benih sebab dan kondisi pendukung jika sudah matang, hujan begitu datang menggenggam air hujan, benih-benih tersebut akan muncul. Sifat hakiki tatata juga membutuhkan air dharma. Bukankah di perumpamaan tanaman obat juga pernah berkata demikian kepada kita? Ladang batin kita ini sangatlah kering, sehingga sifat hakiki tatata kita tidak dapat muncul. Oleh karena itu, kita harus dengan sungguh-sungguh. Jika ingin menghentikan samsara perubahan, maka kita harus menunjukkan sifat hakiki tatata kita. Harus bersungguh hati di dalam samsara perubahan dan dapat mencapai pemadaman. Memadamkan segala kerisauan batin, membimbing diri sendiri dan orang lain. Jadi para Buddha mengetahui sepenuhnya. Kita manusia awam tidak dapat memahami bahwa jalan ini terdapat banyak jebakan. Jadi kita tidak mengetahui dan tidak menyadari, dan terus berjalan memasuki jebakan. Jadi ada seorang guru yang membimbing kita, yang dengan seksama menuntun kita, karena sang guru memahami jalan ini, bisa dilalui atau tidak bisa dilalui. Jadi tanda-tanda dapat dilalui atau tak dapat dilalui, dia memahaminya. Jadi, tanda-tanda dapat dilalui atau tak dapat dilalui. Memasuki delusi dari pandangan sesat, jatuh ke dalam kondisi buruk dan menderita. Dinamakan tanda tak dapat dilalui. Melampaui dunia fana dan mampu memasuki jalan suci, dinamakan tanda dapat dilalui. Mengapa jalan ini terhambat? Karena kita sudah memasuki delusi dari pandangan sesat dan pandangan yang menyimpang. Jadi kita senantiasa memiliki keraguan. Tanpa disadari kita pun terjatuh. Kita tidak melewati jalan yang aman dan terjatuh ke dalam jalan yang berbahaya dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Kita sudah memasuki delusi dari pandangan sesat, jatuh ke dalam kondisi buruk dan menderita. Asalkan kita menyimpang, sedikit saja penyimpangan, kita akan salah banyak, dan kemudian akan tersesat di jalan itu. Ini artinya kita terhambat, melampaui dunia fana dan mampu memasuki jalan suci. Kalau kita memiliki seorang guru yang dapat menuntun kita dalam menapaki jalan ini, maka dengan sendirinya kita akan selamat. Kita akan bisa memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Dengan sendirinya akan berangkat dari kondisi manusia awam, semakin mendekat ke jalan bodhisattva, kemudian mendekati kondisi kebudahan. Jalan ini pun akan dapat dilalui, sehingga akan memandu semua orang yang ingin melewati kesulitan ini. Guru pembimbing datang menuntun kita,
menuntun kita di jalan ini. Ada orang yang tersesat untuk menemukan arah itu. Perlu ada orang yang datang menuntun kita melalui jalan ini. Jalan berbahaya samsara. Kita manusia awam demikian kebingungan. Guru pembimbing datang menuntun kita, membimbing orang-orang ini, orang yang telah kebingungan, memberikan mereka arah tujuan yang tepat. Demikian melewati jalan berbahaya ini. Dikarenakan guru pembimbing tahu akan tanda-tanda dari jalan buruk, makanya dapat membimbing para penjelajah untuk keluar dari bahaya dan kesulitan. Memandu orang-orang untuk memasuki jalan benar dari Bodhi. Jadi inilah istilah umum bagi para Buddha dan Bodhisattva. Guru pembimbing tahu akan tanda-tanda dari jalan buruk. Dia telah sangat memahaminya seperti Buddha. Alam semesta ini kebenaran sejati dari semuanya, tiada satupun yang tidak dimengerti. Berada pada semua tempat. Dia dinamakan guru pembimbing kita, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam, yaitu Buddha Sakyamuni, sehingga beliau datang membimbing kita karena dia tahu citra dari jalan buruk. Dia sangat memahaminya, sehingga dia dari kehidupan ke kehidupan datang ke dunia. Sejak kalpa tiada awal yang lalu, datang ke dunia demi satu tujuan untuk berceramah, membimbing kita supaya bisa keluar dari bahaya dan kesulitan, sehingga memandu orang-orang untuk memasuki jalan benar dari Bodhi. Memandu kita memasuki jalan benar dari Bodhi membuat kita menapaki jalan ini. Jalan Bodhi yang lurus, besar, dan rata. Ini dinamakan guru pembimbing, yaitu Buddha, juga merupakan Bodhisattva, demikian menuntun kita. Bodhisattva juga disebut guru pembimbing. Dia telah memohon ke atas dan membimbing yang bawah, belajar Dharma dengan Buddha untuk memandu para makhluk. Inilah Bodhisattva. Buddha ingin kita setiap orang dapat menjadi Bodhisattva, sehingga dikatakan setiap orang adalah Avalokitesvara. Akan tetapi orang-orang yang dituntunnya, orang-orang perumpamaan untuk mereka yang berkapasitas sedang dan rendah, melekat pada 2 kendaraan dan hanya mencari kebaikan bagi diri sendiri, akan tetapi orang-orang yang dituntunnya. Perumpamaan bagi mereka yang bertemu dengan teman-teman merugikan di tengah perjalanan. Orang-orang itu menggoda mereka untuk mundur dari besar dan mengambil kecil. Orang-orang dituju kepada orang yang telah membangkitkan tekad untuk melatih diri. Ada Sravaka, Pratekya Buddha. Buddha memberikan pengarahan sesuai kapasitas. Tetapi orang-orang ini, Sravaka, Pratekya Buddha, mereka melekat pada 2 kendaraan. Hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Orang dengan kapasitas sedang dan kecil. Sehingga orang-orang ini mengumpamakan demikian mengikuti, demikian melatih diri. Telah melatih diri berjalan mengikuti guru pembimbing. Tetapi pada prosesnya, karena jalan ini sangat panjang, di pertengahan mungkin saja bisa bertemu. Bertemu adanya orang yang menghasut kita, dapat mempengaruhi batin pelatihan kita. Bertemu dengan teman-teman yang merugikan, bertemu dengan teman yang merugikan, berbicara dengan kita, membuat batin kita bergejolak, menggoda kita untuk mundur dari besar menuju kecil. Ini ada orang yang demikian mempengaruhi kita. Kita yang telah menapaki jalan Bodhisattva, berjalan menuju kerumunan orang banyak. Tadinya ingin memberikan manfaat kepada makhluk, tetapi malah bertemu dengan orang yang merintangi kita menapaki jalan kendaraan besar. Ini karena batin pelatihan kita tidak kokoh. Inilah diantaranya yang kehilangan batin pelatihan. Orang yang mundur dari besar menuju kecil, sehingga dia merasa lelah dan mundur di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan, perumpamaan untuk para praktisi kendaraan kecil yang menghapus kerisauan batin, mencari penyadaran diri sendiri dan menuntaskan samsara. Meski mendapatkan bimbingan dari Buddha, tapi mereka takut akan Dharma Agung.
suka melekat pada kendaraan kecil, disebut merasa lelah dan mundur. Dia hanya terpikirkan demikian, tidak ingin berjalan menuju tempat yang paling akhir sehingga dinamakan pertengahan jalan. Dia mencari penyadaran diri sendiri dan menuntaskan samsara. Meski mendapatkan bimbingan dari Buddha, tapi mereka takut akan Dharma Agung, hanya sampai setengah saja. Suka melekat pada kendaraan kecil, disebut merasa lelah dan mundur. Walaupun dari Buddha melatih diri, mengikuti Buddha melatih diri, tetapi dia demikian, berhenti di tempat itu. Buddha di dunia, membabarkan Dharma selama 40-an tahun. Kendaraan sedang dan kecil ini berhenti di sana. Sehingga Buddha sebelum memasuki Sutra Teratai membabarkan banyak Dharma. Dengan tidak mudah sampai pada bab keyakinan dan pemahaman. Baru mulai memahami. Inilah orang dengan kapasitas sedang dan kecil. Sehingga kita mempelajari ajaran Buddha. Benar-benar harus bersungguh hati. Kebijaksanaan untuk mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan. Batin kita harus kokoh, niat pikiran harus benar. Menegakkan sila untuk melenyapkan kerisauan batin. Kita harus setiap hari. Kita harus baik-baik mawas diri, mencegah perbuatan tidak benar dan menghentikan kejahatan. Kita harus membimbing diri sendiri dan orang lain. Inilah tujuan kita. Demikian baru dapat menuju jalan akhir dengan selamat. Setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati. Kan